Jabat tangan, lupakan dendam, berlapang dada. Indah hati bila saling memaafkan. Minal aidin wal faidin. Pada saat ini kita bisa berkumpul, bisa bertatap muka, dan semuanya alhamdulillah walaupun belum full tim ya, tapi sambil menunggu insya Allah kita acara mulai saja. Karena dari Onteri gitu atau dari Semenyo ini dua mungkin ya, kita akan membiasakan bahwa family kaitan dengan sholat di awal waktu, belajar untuk melaksanakan sholat di awal waktu. Itulah yang harus terus kita laksanakan. Insya Allah ini menjadi jariah bagi ibu, jadi jariah, dan bagi Allahu Yarham yaitu Bapak Akina itu pun menjadi jariah. Jadi konsepnya tetap sholat di awal. Makanya nanti ketika waktu zuhur datang, nah mari kita sama-sama laksanakan sholat. Untuk laki-laki kita pergi ke masjid, karena masjid itu yang dibangun oleh kakek kita semua gitu, dan mari kita nanti keluarganya untuk memakmurkan masjid. Nah makanya acaranya nanti kita dibagi dua ya, yaitu acara sebelum zuhur. Acara sebelum zuhur pertama kaitan dengan kenalan semua ya, karena mungkin ini keluarga RPB tidak semuanya kenal, dan insya Allah nanti perkenalan kaitannya apakah sudah menikah, tampaklah perkenalannya ya, nama orang tuanya siapa dan posisinya sebagai apa, gitu aja. Ibu bapak saya ini gitu, saya sebagai cucu, dan ibu bapak saya nenek kakek saya ini, oke? Ya, kados. Tetangga mantong, tetangga mantong. Kemudian nanti acara yang kedua yaitu kita akan mendapatkan nasihat dari sepuh, yaitu pengganti sepuh kita semua, yaitu Bapak Firdan. Pengganti bapak Karena pengganti mah biasanya laki-laki. Kawan. Insya Allah sama Mas Ferry akan menyampaikan nasihatnya bagi kita semua, wabil khusus nanti apa yang harus kita lakukan ke depan. Dan insya Allah Hakim Ferry banyak dapat ilmu lah di Surabaya, karena Surabaya dengan Jawa Barat itu beda. Nah untuk mempersingkat waktu, di sini ada 3 keluarga. Pertama keluarga Ibu Cece, kemudian yang kedua keluarga Wapet itu ya. Kita lewat saja. Kemudian sudah Ibu Cece Ibu Eti nanti silakan dikenalkan sama Teh Yuni ya. Kalau dari Ibu Cece sama Ibnu, kemudian dari Ibu Tuti tak sandungkan. Nanti keluarga Bineng, setelah itu keluarga Sadri, Mang Aceh. Oh iya. Keluarga Mang Aceh. Tuti heula baru Aceh. Tuti heula baru Aceh. Nanti sama Rian ya dikenalkannya ya. Mana Rian? Siap. Ya. Dan sekarang kita mulai perkenalan, yaitu yang akan diawali oleh keluarga Ibu Cece. Lebaran bersuka gembira, berjabat tangan sambil Perkenalkan, nama anak. Nama saya Ibnu Akbar, cucu dari pasangan Bapak Yuyu Suryana dan juga Ibu Cece Aing Komalasari. Siapa? Dari pasangan tersebut lahirlah 3 orang anak. Anak yang pertama namanya Bapak Ustadz Munandar. Kemudian anak yang kedua Bapak Ustadz Hendra Abdurrahman SPDI yang mungkin belum hadir. Terus yang ketiga si bungsu ya, Ustadz Faisal Sulfan SPDI. Jadi semuanya alhamdulillah ya, suatu kebanggaan semua anak-anak dari Bapak Yuyu dan Ibu Aing itu semuanya ustaz dan memiliki. Alhamdulillah. Kemudian juga dari anak yang pertama mungkin dari 5 detik deh itu. 3 orang anak. Pertama saya sendiri Ibnu Akbar Rasidi, dan alhamdulillah juga punya gelar SAG. Yang kedua juga mau juga sarjana nih, ada Sultan Kamil Fadlur Rahman. Sekarang itu udah semester 6, mau
semester 7 kan. Yang terakhir bungsu Zahira Sajian Iswa. Langsung deh. Angkat tangan deh. Baru kelas 5 sekarang. Tapi badannya kayak siapa? Kemudian anak yang kedua dari pasangan Bapak Yu dan Ibu Ai itu Ustaz Henda Abdurrahman. Ustaz Henda Abdurrahman juga mempunyai 2 orang anak. Yang pertama Rizan Abdurrahman, mana namanya? Kemudian anak yang kedua itu Raifan Abdurrahman juga. Mana, Raifan? Belum hadir ya? Abayi. Abayi. Yang ketiga dari Ustadz Faisal Furqan SPDI itu ada Kaisa Ilmiah Quran. Menantu dari Bapak Yuyu dan Ibu Ai. Dari anak yang pertama Bapak Ustadz Munandar itu ada Ibu Aat Solihat. Itu bagi saya wanita yang sangat kemudian pasangan dari Bapak Ustadz Hendra Abdurrahman, anak kedua dari Bapak Yu dan Ibu Ai itu Ibu Ria Suti ya, yang belum hadir juga mungkin. Yang terakhir dari istri dari Bapak Ustadz Faisal Furqan, yaitu Ibu Haifa Nistia Ilmi. Itu ya. Terima kasih atas profil keluarga dari keluarga besar dari Bapak Yuyu dan Ibu Ai Komar. Terima kasih. hati mengisi hari dengan berbagi. Kemudian Bapak Maman, mempunyai anak 2. Yang pertama saya, Mas Rahman. Yang kedua, Mary Monica Alfiani. Alhamdulillah saya mempunyai anak 2. Unsa. Yesti, itu yang perempuan di sini. Yaitu Usman. Mana, Bapak Usman? Usman bin Affan. Amin. Satu lagi, Asep Muhammad Solihin. Sekian dari saya, Yunita Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhari Pratama Sidik, anak pertama dari suaminya yaitu bapak saya, yaitu yang suaminya bernama Saiful Arbai dan juga istrinya bernama Tuti Nuria, itu ibu saya. Oh, terakhirnya bisa. Punya anak satu lagi namanya adik saya. Bilki Srimayati Ragina. Kuliahnya di mana sih? PAI. Ya. Semester 1. Jurusan PAI 2. Ya, dah. Dan saya punya seorang istri yang bernama Indri Lufia Noviani. Ini istri saya yang bernama Indri Lufia Noviani. Nama anak yang pertama yaitu Muhammad Dafa Fatan Gani. Ya, yang kedua bernama Maizura Mahril Azhari. Belum datang. Karena ada kemacetan di jalan. Komonya lewat. Ya, udah. Sekian dari keluarga Tuti Nuria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baju baru, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rian Andika Rahman. Di sini saya akan membawakan satu buah lagu. Di sini saya akan memperkenalkan profil keluarga kecil tapi berbahagia. Bapak Asep Rahman ST. Saya punya seorang ayah bernama Insinyur Asep Rahman ST dan seorang ibu bernama Noneng Kusmayati. Bapak Asep Rahman dan Ibu Noneng Kusmayati memiliki 2 orang anak. Yang pertama saya sendiri,
Trian Andika Rahman, tadi udah perkenalan ya. Nggak apa-apa diulang lagi. Alhamdulillah punya gelar Eskom. Yang kedua ada Nindita Andriana Rahman. Cinta. Dia sekarang masih kuliah. Alhamdulillah sudah semester berapa, Tak? 6. Semester 6. Di jurusan apa? PG PAUD. PG PAUD. Nanti Alhamdulillah. nanti alhamdulillah bisa nerusin mama jadi guru TK. Nah, kebetulan di sini saya membawa seorang wanita, teman atau apa ya? Teman tapi mesra, yang calon lah. Mudah-mudahan. Bernama Syahida Amalia Saniangsih. Bersalam-salaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rizaldi Firmansyah dari keluarga Kurnia Solihudin atau bisa dibilang Aden. Dari saya anak satu-satunya dari keluarga Kurnia sama Teh Lilis. yang fitri, bersihkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Muhammad Gilman Satya Perdana. Saya punya satu adik namanya Sabrina Najwa Dasa. Mana Sabrina? Saya dari Abdul Wahab dan Siti Nurjana. Mengisi hari dengan berbagi. Perkenalkan, nama saya Arsala Isyu Hidayat. Saya anak dari Taufik Hidayat dan Shanti. Saya adalah anak kedua, yang anak pertamanya adalah Ratu Alia Alfarija. Yang kedua saya, dan yang ketiga bernama Chandra Hitfili, dan yang keempat Jahra, dan yang kelima Kia Rizkia Kamila. Masih ada sepatu yang lama. Nama saya Indra Hairudin, AMD Par. Saya anak bungsu dari keluarga yang anak ke-9, Rahmat. Seharusnya yang bicara adalah anak saya yang pertama adalah Maura Indra Putri. Di McD. Saya punya istri namanya Mira Irawati. Gelarnya IR apa ibu rumah tangga. Anak saya yang kedua namanya Satu dulu atuh. udah Maura sudah. Yang kedua Akira Putri. Yang bilang ini kelas 2 sekolah di SD 8. Yang ketiga Safira. Jika saya seperti Anda, saya sudah bermimpi untuk bisa bekerja dan kuliah di luar negeri. Satu. Usahanya apa? Bahasa Inggris. Pada saat itu, orang belajar bahasa Inggris itu aneh. Malah, saya sulit untuk keluar rumah untuk belajar bahasa Inggris. Tapi saya nekat. Karena saya punya cita-cita ingin belajar di luar negeri dan bekerja di luar negeri. Alhamdulillah, saya bisa bekerja di luar negeri sebagai direktur operasional di perusahaan Amerika dan bisa kuliah sampai doktor. Itu hanya karena apa? Cita-cita. Kalau orang tidak punya cita-cita, itu seperti kita naik taksi, tidak menyebutkan sama supir mau pergi kemana. Saya turun dari bandara, naik taksi, diam,
taksinya nanya, Pak mau kemana? Nggak tahu Pak, silakan aja bawa. Kenapa? Karena nggak punya tujuan. Sama seperti Anda. Anda masih muda, tidak punya tujuan, nggak kemana-mana. Tapi kalau saya waktu turun dari taksi ngomong sama supirnya, bawa saya ke Dayakolot. Sampai ke Dayakolot nggak? Sampai. Itulah apa yang ada di dalam otak. Dari sekarang harus ditanamkan. Anda mau jadi apa kemudian? Karena saya punya cita-cita seperti itu, tidak tahu bagaimana saya harus bisa bekerja di luar negeri. Saya bisa bagaimana saya harus kuliah di luar negeri. Hanya punya cita-cita aja. Tetapi karena usaha, otak kita membimbing, mengarahkan apa yang kita gerakan itu ke arah sana. Kalau Anda belajar tentang ilmu metafisika, bahwa manusia itu mempunyai alam bawah sadar, dan alam bawah sadar itu yang harus dididik. Kenapa kalau orang punya cita-cita harus diomongkan? Saya ingin jadi insinyur, saya ingin jadi dosen. Sebutkan. Dan karena kita orang agama, pasti yang diomongkan itu doa. Jadi kalau sekarang masih belum punya cita-cita, segera. Dan itu tulis. Saya ingin menjadi apa, tahun berapa. Ditulis saja nggak cukup, ditempel di tembok, dibaca tiap hari. Alam bawah sadar kita akan membimbing kemana pergerakan kita, ke apa yang kita tulis. Kalau ingin rumah yang bagus, cari rumahnya, tempelkan rumahnya. Kalau ingin punya mobil yang bagus, cari mobilnya, tempelkan. Saya waktu itu ingin ke luar negeri, ya kapal luar negeri yang saya tempelkan. Ingin bekerja di luar negeri, pabrik di luar negeri saya tempelkan. Apa yang terjadi? Setelah lulus sarjana, saya diarahkan oleh Tuhan qadarullah, saya bekerja di perusahaan Amerika. Apa hubungannya dengan ketika saya masih kecil ingin pergi ke Amerika? Nggak ada. Tapi karena saya punya cita-cita itu, lulus bekerja di Amerika, di perusahaan Amerika. Karena cita-cita saya ingin ke Amerika, bekerja dengan baik dan disiplin sehingga menjadi pegawai staf. Karena staf itu cita-citanya, maka itulah saatnya mulai saya dikirim ke Amerika. Ada hubungannya sama mimpi? Ada. Karena yang saya katakan tadi, setelah punya mimpi, yakinkan. Nah, kalau kita orang Islam pasti berdoa kan? Usahalah. Kalau non-Islam, berdoanya hanya ngomong. Pagi-pagi bangun, saya ingin jadi dokter. Saya ingin jadi pilot. Doanya begitu. Dan itu pun tetap tercapai. Jadi kalau apa yang Anda inginkan sekarang, lakukan itu. Supaya apa? Mindset alam bawah sadar kita menggerakkan, percaya atau tidak, ini ada ilmunya, menggerakkan alam semesta ini. Alam semesta ini adalah sesuatu kekuatan yang menggerakkan pikiran kita dari luar, eksternal motivasi namanya. Jadi otaknya itu diarahkan oleh alam. Karena menurut teori, apa yang kita omongkan itu tidak hilang. Suara Anda dari mulai kecil itu tidak hilang, tapi berkumpul. Kalau Anda ngomongnya adalah ingin jadi insinyur, itu berkumpul. Sehingga menjadi satu kekuatan untuk mengarahkan Anda sekolah menjadi sekolah saya mulai dari STM, kemudian saya ngambil S1 di teknik, kemudian saya ngambil S1 di bahasa Inggris. Mana Neng? Tuti? Saya bareng. Bareng sama Neng. Kenapa bahasa Inggris? Ingin ke luar negeri. Sudah bekerja di perusahaan Amerika, lebih mudah untuk komunikasi dengan orang Amerika. Bekalnya bagaimana untuk mencapai? Yang pertama,
belajar bahasa Inggris sekuat mungkin. Yang kedua, belajar ilmu komputer. Karena dua itu yang akan membawa Anda kepada kesuksesan. Sehebat-hebatnya Anda, kemudian IPK bisa 4, nembus awan, tapi tidak bisa bahasa Inggris dan tidak bisa komputer, Anda tersisih. Paham ya? Jadi di samping punya cita-cita, dua itu yang harus dipahami, yang harus dikejar. Karena ini yang akan membawa kepada kesuksesan kita. Yang ketiga, pinter aja nggak cukup. Perusahaan tidak akan menerima orang yang pinter tapi tidak punya kepribadian. Banyak profesor yang jadi koruptor. Kenapa? Karena tidak punya kepribadian. Pinter aja nggak cukup. Jadi Anda juga harus belajar kepribadian. Misalnya yang paling gampang aja bagaimana disiplin. Sholat aja harus disiplin, tepat waktu. Karena orang yang sholat tepat waktu dijamin sama Allah untuk diberikan rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Hanya karena disiplin. Belum bisa berkolaborasi dengan orang lain, menerima pendapat orang lain demi kesuksesan Anda. Kalau Anda stubborn itu berat kepala, keras kepala, tidak mau menerima ide orang lain, Anda akan terjerumus. Orang yang banyak dikeluarkan dari perusahaan bukan orang pinter, tapi orang yang tidak disiplin, orang yang paling bawah karena disiplinnya, bukan karena otaknya. Paham ya? Jadi bahasa Inggrisnya harus diperdalam, kepribadian dan sebagainya. Nah, jangan berhenti untuk sekolah. Saya nggak pernah berhenti dan saya suka sekolah. Sehingga saya membuka gelar saya yang selama ini saudara-saudara pun tidak tahu. Nah, saya punya SPD bahasa Inggris. Saya punya Manajemen, Magister Manajemen. Saya punya Magister Teknik. Saya punya MBA dari luar negeri. Dan saya punya Master of Science teknik saya. Dan saya punya doktor. Tidak ada saudara pun yang tahu. Tapi karena ini memotivasi untuk supaya Anda tidak berhenti untuk belajar. Kalau udah lulus S1, memungkinkan untuk jadi S2. Kenapa jadi S2? Bisa jadi dosen. Dan jadi dosen, usia pensiunnya itu 65 tahun. Kalau jadi profesor, itu bisa 75 tahun pensiunnya. Maka jangan pernah berhenti belajar. Kalau dia mengatakan bahwa bangun tidur itu, kalau orang Islam berdoa kan, ada doanya. Tapi mereka bukan orang Islam, dia afirmasi, mengatakan apa yang diinginkan. Saya sehat, saya sukses, saya bahagia, saya kaya. Tiap pagi. Kenapa? Melatih alam bawah sadar kita. Supaya apa? Jadi sehat. Supaya jadi apa? Supaya jadi sukses. Supaya jadi apa? Supaya jadi kaya. Supaya jadi apa? Supaya tercapai cita-cita. Dan Anda berikutnya seperti saya. Mudah-mudahan semua keponakan-keponakan, kemudian cucu-cucu semua yang punya cita-cita, silakan catatlah dalam pikiran kita, kemudian catat dalam hati kita, mohonkan kepada Allah. Di hadapan Allah tidak ada yang tidak mungkin. Di hadapan Allah pasti semuanya serba mungkin. Terbukti Allah membuktikannya ke Aki Peri. Ya, mudah-mudahan cucu-cucu, keponakan-keponakan semua, adik-adik semua, sukseslah seperti sosisnya Aki Peri gitu, dan mudah-mudahan suksesnya dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Kalau usinya akan dibagi, lagi mah gede. Oke guys, ini lagi antri minyak kelapa ya. Udah. Jaganya, jangan disentuh. Oh iya. Tadi disentuh berapa?
sekitar kita. Datang. Kurang. Mainnya seperti kewa, apa babi. Wah, Ada permennya tapi ya. Karena tadi saya disusun sih jauh. Kami keluarga besar Endang Rahman mengucapkan